Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galur Ramadan. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai soal-soal yang telah saya buat mengenai materi kimia pada waktu itu, yaitu mengenai asam basa. Berikut adalah materi yang akan saya jelaskan kepada kalian, yaitu mengenai teori asam basa, indikator asam basa, kekuatan asam basa, dan juga perhitungan asam basa. Untuk lebih lengkapnya, silakan kita next selanjutnya. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi di sini kita ada soal mengenai teori asam basa. Yang pertama itu adalah bagaimana konsep asam basa dijelaskan dalam teori Lewis. Kita bisa melihat ke titik yang ini atau yang ini. Bagaimana ini bisa dijelaskan, yaitu asam itu adalah adaptor dan juga basa itu adalah pelepas atau pendonor. Jadi misalkan sebagai kita gambar sebuah NH3 sama BF3. Nah, mana yang termasuk asam dan mana yang termasuk basa? Mari kita jelaskan di sini. Jadi N itu elektron valensinya itu ada 5. Itu kita bisa tuliskan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Dan H itu cuman ada 1. Terus H kita kasih tanda silang aja biar nggak apa namanya nggak sama gitu, biar ada pembeda. Dan BF3 dan B itu ada elektron valensinya adalah 3, jadi kita dapat tuliskan B 1, 2, 3. F itu elektron valensinya ada 7. F kita taruh di sini. F F. Nah, oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulangin lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini termasuk salah satu konsep asam basa yang dijelaskan dalam teori Lewis. Jadi, yang mana yang asam dan yang mana yang basa. Jadi, yang asam adalah yang penerima, yaitu B. Kenapa saya bilang penerima itu adalah B? Karena NH3 itu adalah pelepas atau pendonor, yang mana di sini mempunyai NH3 itu mempunyai zat sisa yang akan diberikan kepada BF3 ini agar apa namanya ya, kuat gitu berpasangan. Jadi NH3 itu termasuk ke dalam yang namanya basa, dan BF3 itu masuk ke dalam asam karena BF3 itu adalah penerima daripada NH3 dan NH3 itu adalah pemberi untuk BF3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai amfoterisme. Jadi apa yang itu yang dimaksud dengan amfoterisme? Jadi amfoterisme itu adalah suatu senyawa yang bisa menghasilkan asam ataupun basa, seperti contohnya itu adalah ZNO, terus Al 2O3, terus PNO, dan zinc oksida, aluminium oksida, timbal oksida, dan juga timah oksida. Kalau kita ambil contoh itu seperti misalkan H2O itu dalam keadaan asam itu akan menghasilkan basa, dan H2O dalam keadaan basa itu kita bisa menghasilkan namanya asam. Atau contoh lain seperti ZN kalau dalam keadaan asam itu dia akan menghasilkan yang namanya basa atau zinc hidroksida. Dan kalau sebaliknya, kalau dalam keadaan basa, ZO dengan basa itu akan menghasilkan namanya H2ZnO2 atau yang bisa kita kenal sebagai asam seng. Jadi kembali lagi bahwa amfoterisme itu adalah sebuah senyawa yang emang bisa menghasilkan asam dan juga bisa menghasilkan basa. Selanjutnya itu adalah fungsi indikator titrasi asam basa.
Jadi kita udah siapkan indikator titrasi itu adalah metil jingga, metil merah ungu, metil biru, dan juga fenol merah. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk mengetahui suatu zat tersebut asam atau basa. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat dari trayek pH-nya nih. 3,1 sampai 4,4 itu kalau metil jingga akan menghasilkan merah kuning. Kalau metil merah itu trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3 itu akan menghasilkan merah sampai kuning. Sementara metil merah ungu itu 4,8 sampai 5,4 itu ungu hijau. Metil biru itu 6,0 sampai 7,6 menghasilkan yang namanya kuning biru. Fenol merah itu 6,8 sampai 8,4 itu akan menghasilkan kuning sampai merah. Jadi untuk mengetahuinya adalah kita harus menguji coba terlebih dahulu suatu zat menggunakan eh, kelima indikator ini. Kalau emang hasilnya merah sampai kuning itu kemungkinan asam, tapi kalau emang hasilnya hijau sampai dengan biru itu kemungkinan zatnya basa. Jadi kita ketahui terlebih dahulu yang mau kita uji coba itu apa, terus kita pakaiin dengan indikator-indikator ini. Apakah itu termasuk zat asam atau zat basa, kita harus mengujinya di laboratorium untuk mengetahui lebih pasti zat tersebut asam atau basa. Selanjutnya itu adalah indikator universal. Sebenarnya indikator universal itu sama saja dengan titrasi asam basa yang tujuannya juga sama untuk mengukur suatu zat tersebut asam ataupun basa menggunakan sama juga pH, tapi ini sedikit berbeda, bukan seperti metil zinc, metil merah ataupun metil merah ungu dan sebagainya. Tapi ini menggunakan sebuah kertas yang mana kertasnya itu mirip seperti kertas lakmus tapi berbeda sedikit. Yang mana kertas indikator universal itu kalau nggak salah ada 4 kotak, misalkan kotak sini, kotak ini. Nah, ini ketika dicelupkan ke dalam sebuah zat, terus basah, misalkan kita tarik kertasnya, kalau menghasilkan namanya misalkan merah, kuning, terus kita cocokkan dengan indikator universal, misalkan, wah ini ada di pH urutan nomor 2 berarti zat tersebut termasuk ke dalam zat asam. Tapi kalau kita uji coba lagi ke dalam zat, misalkan kita celupin kertas indikator universalnya, kita angkat. Kalau emang kita lihat bahwasannya itu biru, ungu, hijau, biru muda, lalu kita cocokkan dengan indikator dari universal tersebut, misalkan ada di angka ke-13, berarti zat tersebut termasuk ke dalam zat basa. Untuk lebih lanjutnya sih seperti ini nih gambaran nih, seperti sini. Ya, mungkin kalau kalian akan atau mempraktekannya kan mungkin lebih mengerti mengenai cara kerja tersebut, tapi saya tekankan sekali lagi bahwa itu prinsipnya sama dengan titrasi asam basa untuk mengukur zat tersebut asam atau basa menggunakan pH, tapi dengan harga berbeda, yaitu dengan 4 warna tersebut saling berbeda. Terus kita cocokin warna tersebut masuk ke dalam asam atau basa dengan melihat, wah ini warnanya itu sama atau mirip dengan yang nomor berapa gitu. Misalkan nomor 3, ya jelas itu asam, dan misalkan kita samain dengan, wah ini sama dengan nomor 13, bahwa itu termasuk basa. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai kekuatan. Bagaimana caranya senyawa tersebut bisa dikatakan asam kuat ataupun asam basa? Caranya cukup simpel. Kita siapkan misalkan 2 buah larutan, yaitu HCl dengan CH3COH. Lalu kita masukkan kayak garam ataupun gula ke dalamnya. Misalkan kita masukkan gula atau garam ke dalam HCl, yang mana HCl itu termasuk asam kuat. Pastinya kalau kita masukkan gula ataupun garam ke dalam sebuah larutan yang memiliki asam kuat, itu akan terionisasi secara sempurna, atau yang kita lihat di dalam larutan tersebut tidak ada lagi yang namanya butiran-butiran tersebut menggumpal gitu. Terus kalau kita masukkan garam ataupun gula ke CH3COH atau asam asetat, itu kemungkinan tidak akan terionisasi dengan sempurna. Sempurna karena emang CH3COH atau asam asetat itu termasuk asam yang lemah. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa cara membedakannya itu ada cukup simpel. Kalian butuh 2 larutan untuk mengujinya apakah larutan tersebut asam kuat ataupun asam basa dengan mencelupkan garam ataupun gula. Kalau emang itu terionisasi dengan sempurna larutannya, maka itu termasuk dalam asam. Dan kalau tidak terionisasi dengan sempurna, itu termasuk asam tapi lemah.
selanjutnya di sini juga ada soal mengapa basa lemah itu lebih rendah daripada basa kuat. Jadi simpelnya seperti ini. Kalau basa lemah itu rentang pH-nya di antara 8 sampai 11 dan kalau basa kuat itu di atas 11. Jadi misalkan kalau kalian punya sebuah minuman dan itu termasuk basa lemah, maka ion hidrogen yang terdapat pada larutan atau minuman tersebut itu masih ada. Karena emang pH basa lemah itu di antara 8 sampai 11. Terus kalau emang basa kuat itu di atas 11. Kalau di atas 11, kemungkinan ion-ion hidrogen yang terkandung dalam larutan itu tersebut sudah tidak ada. Karena emang larutan tersebut termasuk dalam basa kuat. Itu mengapa bahwa basa lemah itu lebih rendah daripada basa kuat. Baik, selanjutnya kita akan ke perhitungan. Di sini ada soal derajat keasaman dari larutan 100 ml H2SO4 0,02 molar. Jadi cara nyarinya itu adalah kita pertama kali nyari H plusnya dulu. Jadi rumus H plus itu adalah H dikali MA. Ini adalah rumus daripada H plus. Jadi A-nya itu adalah yang memiliki H, yang memiliki H plus. Jadi H2SO4 yang memiliki H plus itu adalah ini. H plusnya berapa? H plusnya ada 2. Jadi kita tulis A-nya itu 2. Nah, molaritas dari A itu adalah 0,02. Berarti kita tulis 0,02. Jadi dapat kita ketahui A plusnya adalah 0,04 atau kita bisa tulis 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, habis itu kita apain? Habis itu kita cari pH-nya. pH itu adalah min log daripada H plus. Di sini kita udah mempunyai H plus 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi tinggal kita masukin saja min log 4 kali 10 pangkat min 2. Atau bisa kita tulis juga sebagai 2 min log 4. Nah, jadi ini adalah derajat keasaman dari 100 ml H2SO4 0,02 molar. Baik, selanjutnya kita di sini akan membahas soal asam Ha itu 0,1 molaritas. Tetes indikator universal memberikan warna yang sama, yaitu HCl 0,01 molaritas ditetes dengan indikator yang sama juga. Maka harga Ka adalah, cara mencari Ka itu kita lihat di rumus ini. Yang ada Ka itu adalah H plus sama kali sama dengan akar Ka kali Ma. Jadi pertama-tama yang kita harus lakukan itu adalah mencari H plus terlebih dahulu, yaitu H plus itu sama dengan 1. Kenapa 1? Nah, HCl itu 1 kali 0,001 yang bisa kita sebut sebagai 1 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya tetap sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, H plus sudah kita ketahui, maka langsung kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi 1 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan akar Ka dikali A-nya, yaitu 0,1. 0,1 bisa kita tulis sebagai 1 kali 10 pangkat 1. Nah, di sini ada akar. Gimana cara ngilangin akarnya? Yaitu kita kalikan 2. Kita pangkatkan 2. Kita pangkatkan 2. Jadi akar habis. Hilang. Jadi tinggal dikali 1 kali 10 pangkat min 6. Itu akan sama dengan Ka dikali 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, di sini kita sudah mulai mengetahui jawabannya, yaitu bisa kita pindah Ka itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6. 1 kali 10 pangkat min 6 itu kita bagi dengan 1 dikali 10 pangkat min 1. Kalau pembagian kita ingat itu dikurang. Jadi hasilnya 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya adalah baik, mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai asam basa yang menyangkut indikator, yang menyangkut teori
indikator, kekuatan, dan juga perhitungan asam basa. Mudah-mudahan kalian yang melihat atau menonton video ini, kalian dapat paham dan mengerti atas penjelasan yang telah saya jelaskan dalam video ini. Oke, see ya.